صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر مقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang sama kita hormati tuan rumah Bapak Heri Jawa beserta keluarga, kita doakan mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, tambah berkah, tambah istiqomah dalam taat ibadah, segala hajat baiknya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada tokoh masyarakat kita, orang tua kita, sesepuh kita doakan mudah-mudahan mereka semua senantiasa ada dalam kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada seluruh jamaah, mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, istri, anak cucu kita, kerabat kita semua senantiasa dalam pemeliharaan, bimbingan serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kembali bisa berkumpul mengikuti daripada majlis rutin kita yang setiap malam Selasa. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan kali ini mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, tercatat sebagai amal kebaikan, pahalanya Allah sampaikan buat arwah ahli kubur kita semua, orang tua kita, guru-guru kita semua yang sudah lebih dulu meninggalkan kita, mudah-mudahan dapat siraman rahmat dan ampunan sebab kita hadir di majlis ini. Salawat salam al-makrunah bita'zim semoga senantiasa tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarganya, sahabatnya, tabi'in, aulia ulama sholihin dan seluruh umatnya. Yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita semua berhak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan pelajaran yang lalu masih tentang hak kedua orang tua. Dilanjutkan oleh Imam Haddad dengan mengutip sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala alaihi salatu wassalam, man sarrahu ayyumada lahu fi umri wa yuzadu lahu fi rizqi falyaburra walidayhi wal yasil rahimah. Man sarruhu, siapa orang menginginkan ayyumaddalahu fi umri, dipanjangkan umurnya, wa yuzadu lahu fi rizqi, ditambah keberkahan rezekinya. Panjang umur, berkah rezeki, siapa yang gak pengen? Hampir setiap kita pengen. Kuncinya kata Nabi, falyaburra walidah, maka hendaknya dia bakti kepada kedua orang tuanya, wal yasil rahimah, baru silaturahim. Itu di beberapa redaksi yang sering kita dengar nggak ada falyaburra walidah, langsung falyasil rahimah. Tapi di sini ada gitu. Jadi kalau kita kepengen Allah kasih panjang umur, Allah kasih tambah berkah rezeki, yang pertama bakti dulu sama orang tua, baru silaturahim. Silaturahim kemana juga sampai, sama orang tua kagak bakti mah percuma. Wa qala alaihi salatu wassalam, thalathatun haramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah. Ada 3 golongan kata Nabi, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan 3 golongan ini masuk ke dalam surga. Haram masuk ke dalam surga.
Berarti kagak boleh bisa nih. Mana tempat cuma dua. Nggak di surga berarti yang satunya lagi. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk 3 golongan ini. Yang pertama mudminul khomri, tukang minum khomer, tukang minum minuman keras. Kalau mati nggak tobat. Kalau tobat mah nggak ada satu dosa pun, ya, bahkan tidak ada dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, kalau dia tobat nggak diampunin, nggak ada. Dikatakan tuh diterima tobatnya orang yang beriman malam yugorgir, selagi ruhnya belum bolak-balik tenggorokan. Nah, kalau ruhnya udah bolak-balik tenggorokan, nah pintu tobat udah tertutup tuh. Kalau sekarang kita tobat, sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Nah, termasuk ini nih, mudminul khomri, orang yang minum minuman khomer, minum minuman keras, nggak sempet tobat. Nah, 1 dari 3 golongan yang haram masuk surga. Kemudian wal akuli walideh, yang lagi kita bahas nih, anak yang durhaka sama orang tuanya, sama kedua orang tuanya. Ini termasuk nih, kalau nggak buru-buru dia perbaiki keadaan dia sama kedua orang tua. Tapi kalau buru-buru dia tobat, dia nyesel, buru-buru dia perbaiki keadaan dia sama orang tuanya, dia minta ridho atas segala kesalahan dia sama orang tuanya yang udah durhaka, orang tuanya ridho, Allah ridho, diterima tobatnya, nggak jadi haram masuk surga. Tuh, tapi kalau mati masih dalam keadaan durhaka sama orang tua, naudzubillah min dzalik, kata Nabi ini bukan kata saya, 1 dari 3 golongan yang haram masuk surga. Nah, kemudian yang ketiga, wadayusu, dayus. Siapa dayus? Alladzi yuqirul khabath fi ahli. Dayus itu adalah orang yang membiarkan perbuatan dosa dilakukan sama keluarganya. Itu dayus tuh. Bininya, anak-anaknya bikin dosa diantepin, begitu tuh dayus namanya itu. Nah, mohon maaf, sama saya juga masih belajar gitu. Umpamanya nih, dia punya kemampuan untuk nyuruh keluarganya sholat, tapi sama dia dicuekin. Mau istrinya sholat mau kagak, bodo amat. Anak-anaknya mau sholat mau kagak, bodo amat. Dayus itu. Walaupun dia sholat, enak-enakan dia ibadah, sementara dia nggak peduli itu, sholat atau ibadah daripada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Yang penting gua ngaji, bodo amat bini gua mah, bodo amat anak-anak gua mah. Apalagi betul-betul rela itu melihat bininya atau anak-anak yang melakukan kemunkaran, itu dayus. Nah, di antara 1 dari 3 golongan yang haram daripada masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Bahkan dikatakan di banyak riwayat tuh, dayus itu jangan kata masuk surga, nyium bau surga, yang padahal masya Allah saking harumnya surga, 500 tahun perjalanan itu udah bisa kecium. Tapi dayus jangan kata masuk surga, nyium bau surga kagak. Nah, jadi ada 3 golongan ya. Lagi-lagi semua ini kalau mati kagak sempet tobat. Kalau sempet tobat tadi, nggak ada satu dosa pun, nggak ada satu kesalahan pun yang nggak Allah ampuni, sebesar apapun itu, sebanyak apapun itu, nggak ada yang nggak Allah ampuni. At-taib minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang tobat dari dosa-dosanya kaman seperti orang la dzanbalah, nggak punya dosa sama sekali. Tuh, orang yang tobat dari dosanya sama kayak orang nggak punya dosa sama sekali. Tuh, Allah mah nggak hitung-hitungan, nggak kayak kita. Kalau Allah udah terima tobatnya, di sono nanti cuman ada catatannya doang ada. Catatan mah ada catatannya mah. Tapi udah nggak ada bobotnya, udah diampunin sama Allah Ta'ala. Gitu. Jadi yang ceritanya mampir dulu ke neraka, itu yang nggak sempat ditobatin. Kalau sempat tobat mah,
Hatta mau meninggal, ya, ke masjid dia, ujung-ujung ke masjid, tumben-tumbenan. Di situ betul-betul dia nangis, mau Ta'ala ingat segala dosa dan kesalahannya. Sungguh-sungguh dia tobat, minta ampun sama Allah Ta'ala, diampunin sama Allah Ta'ala. Nggak ada bobotnya udah dosanya, betul-betul diampunin. Seperti orang yang nggak punya dosa, seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, begitu. Jadi yang ceritanya mampir ke neraka dulu, yang dikupiak dulu ya, kayak gitu orang tua kita nakut-nakutin tuh. Ibarat pakaian kotor mau dicuci dulu, disikat dulu, dijemur dulu, udah kering disetrika dulu, ditilep-tilepin baru. Itu yang nggak sempet tobat. Nah kalau gitu mah enak deh ya, kita sepuas-puasnya. Mau meninggal 3 hari kita tobat. Kalau ketahuan mah enak. Yang jadi masalah, setiap kita berpotensi meninggal duluan ya. Hari ini udah jadi contoh tuh ya, anak almarhum Ki Haji Arifin Ilham, karena masih muda, insya Allah gagah bener. Usia mah begitu tuh, itu jadi pelajaran buat kita. Nah kemudian juga ada satu keterangan bahwasanya birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua itu adalah amalan yang lebih utama bahkan dibanding haji. Haji utama, bakti sama orang tua lebih utama. Soalnya haji juga percuma sih kalau sama orang tua kagak bakti mah. Kemudian lebih utama dari umroh, jelas. Lebih utama dari jihad fisabilillah. Minggu lalu ya, ada yang mau izin jihad, tar dulu punya orang tua enggak? Kalau punya orang tua izin dulu. Kalau diizinin jihad, kalau enggak udah di rumah urusin orang tua dengan baik. Gitu. Wa anal aqwalideh, dan anak yang durhaka sama kedua orang tua la yanzurullah ilaihi yaumil qiyamah. Ntar di hari kiamat nggak bakal dipandang oleh Allah Ta'ala dengan pandangan kasih sayang, nggak dapat rahmat Allah. Padahal itu adalah apa? Yauma la dzilla illa dzilluh, hari dimana nggak ada perlindungan, nggak ada pertolongan, nggak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di situ Allah campakin. Di situ Allah nggak mau pandang kita, nggak mau lihat kita, nggak mau rahmatin, nggak mau sayang sama kita. Oh gimana nggak kecewanya kita, gimana nggak sakit hatinya gitu. Tuh. Wa annahu lam yarih raihatal jannah. Tuh. Sama kayak dayus yang durhaka sama orang tua, jangan kata masuk surga, nyium bau surga kagak. Itu. Nah. Wabil jumlah itu istilahnya kesimpulan kalau bahasa kitanya. Fa haqqul walidain a'dhamul huquq ba'da haqqillah wa haqqi rasuli. Hak kedua orang tua itu paling agung-agungnya hak, paling besar-besarnya hak setelah hak Allah dan hak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Urutannya begitu tuh, hak Allah, hak Rasul, hak orang tua, baru hak-hak yang lain. Sehingga kata Imam Haddad, hendaknya kamu berbakti kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, taat kepada kedua orang tua, wa khafdil janah lahuma, merendah kepada kedua orang tua. Ya. Setinggi apapun pangkat kita, letakin tuh pangkat kita. Setinggi apapun ilmu kita, taruh dulu ilmu kita. Saya pernah dengar ini, mungkin sering ya, Habib Ali bin Jindan. Ya, kalau udah depan orang tua, udah sealim apapun kita, setinggi apapun pangkat kita, udah belaga jadi orang bego. Belaga jadi orang bego. Karena berapa banyak memang anak mungkin secara ilmu mungkin lebih pintar dari orang tua ya. Orang tua kita pendidikannya kita tahu dah. Ada yang cuma SR bahkan ya. SD juga kagak gitu tuh. Otomatis anak lebih pintar pasti. Nah, kita sebagai anak udah taruh dulu ilmu kita, taruh dulu jabatan kita. Kita belaga orang bego dah depan orang tua begitu. Justru kata beliau tuh kalau kita berasa lebih alim, iya, berasa lebih alim, apalagi ngerendahin kualitas daripada orang tua, kita termasuk anak yang jauh daripada kualitas. Tuh. Kemudian wabitakdimiha fil birri wassilah wal ma'ruf ala nafsik. Mendahulukan kedua orang tua dalam urusan berbuat baik, dalam urusan silaturahim,
dalam urusan yang ma'ruf ala nafsik, ketimbang diri kita. Jadi untuk urusan kebaikan dan lain sebagainya duluin orang tua bahkan dibanding urusan kita. Jadi urusan orang tua dulu baru kita. Tuh. Wa ala ahlika, istri kita. Jadi duluin dulu orang tua dalam berbuat baik ketimbang istri kita. Tuh. Kalau istri beda, suami dulu baru orang tua, beda gitu. Wa auladik, dibanding anak-anak kita. Iya. Sebelum anak-anak kita, orang tua dulu. Kita lihat. Ya, nggak bakal ada anak-anak kita kalau nggak ada kita. Sebab nih, nggak bakal ada kita kalau nggak ada orang tua kita. Hak orang tua kita dulu, baru hak anak-anak kita. Tuh, kalau kita kan kebalik. Istri dulu, anak-anak dulu, pokoknya keluarga kita dulu nih, baru ada sisa orang tua. Ya, bahkan berapa banyak anaknya seneng, orang tua mau tahu deh. Anak siapa, orang tua siapa sih? Oh si Fulan. Si Fulan kan seneng banget. Si Fulan kan kaya banget. Orang tua aku sampai begitu. Tuh, jangan sampai keadaan kayak begitu. Mestinya sebelum anaknya seneng, ya, sebelum istrinya seneng, sebelum dia seneng, orang tuanya dulu pastikan senang. Kalau mau susah sabar bareng deh. Emaknya siapa itu? Emaknya dia. Oh wajar. Emang anaknya juga susah. Mendingan begitu daripada kayak tadi itu. Ya Allah, anaknya kan sukses banget, kaya banget. Ngapa orang tua jadi begitu? Tuh, mendingan susah bareng-bareng ketahuan. Tuh, min ghairi minnah alaihima walastisqalin lahuma. Ya, duluin tuh tadi tuh hak orang tua ketimbang hak diri sendiri, ketimbang hak istri, ketimbang hak anak. Tapi min ghairi minnah alaihima. Jangan suka diungkit-ungkit. Tuh. Jadi kebaikan kita sama orang tua gitu tuh jangan suka diungkit-ungkit. Walastisqalin lahuma, jangan kita anggap sebagai satu beban. Tuh, jangan anggap kita itu kan ibadah yang luar biasa. Tadi haknya aja di bawah hak Allah dan hak Rasulnya. Sementara memang tujuan kita hidup untuk itu, Pak. Tujuan kita hidup kan memang untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita buat ibadah. Di antara ibadah yang paling utama bakti sama orang tua. Jadi seandainya harta kita habis buat orang tua, iya, bahkan jiwa kita pertaruhkan buat orang tua, kita mati saat itu, memang itu tujuan kita, ibadah. Emang tujuan kita buat apa? Buat itu, buat ibadah. Kita kerja, kita nyari duit buat apa? Buat ibadah. Di antaranya tadi, niatin buat memenuhi daripada hak orang tua, selain daripada keluarga kita. Nah, kemudian wa udda hajataha ilaika wa rabbatahuma fi birika wa khidmatika iyahuma min a'dhami ma manallahu bi 'alaik wa faqala. Jadi hitung hajat orang tua kita kepada kita. Ya, kita hitung apa aja kebutuhan orang tua kita. Kemudian warabbatihima fi birrik, ya. Harapan keduanya di dalam bakti kita. Kebutuhan mereka kita hitung-hitung, kemudian kita hitung harapan mereka di dalam bakti kita. Kemudian hitung-hitung juga khidmah kita kepada keduanya. Min a'dhami ma manallahu bihi 'alaik, ketahui bahwasanya itu adalah di antara anugerah yang paling agung yang Allah berikan kepada kita. Jadi terhitung untuk apa? Kita ketika kita bisa menghitung hajat orang tua kita kepada kita, kemudian kita bisa menghitung harapan orang tua kita yang ada di dalam bakti kita, khidmah kita kepada keduanya. Nah, kalau kita bisa ngitung-ngitung itu, kita bisa renungin itu, kita bisa tafakurin itu, maka itu termasuk daripada anugerah paling agung yang Allah berikan kepada kita. Gitu. Nah, kemudian wa'lam anna birrul walidah ad'afu birril walid. Ketahuilah bahwasanya bakti kepada walidah. Walidah itu ibu.
itu berkali-kali lipat ketimbang bakti kepada walid, sama bapak ya. Gitu. Jadi kalau ada anak lebih cinta, lebih sayang, lebih bakti sama emaknya, itu jangan ngiri. Jangan ngiri. Gitu. Bukan berarti nggak sayang sama kita, tapi lebih sayang sama istri kita atau emaknya itu bocah. Bukan berarti nggak cinta, bukan berarti nggak bakti sama kita, cuman baktinya memang dianjurkan lebih kepada istri kita yang jadi emaknya mereka. Itu sebagaimana dalam hadis yaitu berkata atau bertanya seorang laki-laki kepada Nabi SAW, man ahaqqun nas bihusni sohbati. Siapa orang yang paling berhak untuk saya berbakti kepadanya? Kata Nabi, atau ayu bibir ay bibirri wasilati. Maksud makna sohbah ini, siapa orang yang paling berhak untuk saya berbakti dan saya menjalin silaturahim kepadanya? Faqala, kata Nabi kepada tu orang, ummuk, ibu kamu. Sumaman, siapa lagi habis itu? Kata Nabi, ummuk, ibu kamu. Kemudian berkata lagi tu orang, sumaman, siapa lagi ya Rasul setelah itu? Masih ummuk. Baru deh, qala sumaman abuk. Tuh, jadi ketika ditanya, ya Rasul, siapa orang yang paling berhak dapat baktinya saya? Paling berhak saya jalin hubungan sama dia. Begitu. Kata Nabi, ibu kamu. Siapa lagi? Ibu kamu. Siapa lagi? Ibu kamu, baru bapak kamu. Jangan plesetin merah. Udah mau ke situ padahal. Ibu tiga, bapak satu. Kagak, bukan ke situ. Gitu. Ngasih itu. Ke situ ya boleh, tapi bukan ke situ. Ke situ kan. Barangan jadi pada ahli tafsir. Nah, wal ala sabab, kata Imam Haddad nih, kemungkinan besar sebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah upaya ibu yang lebih di dalam menjaga si anak, dalam ngurusin si anak. Dari mulai minta abil hamli wa masyaki, ibu yang ngerasain sulitnya hamil, ya maksudnya masa-masa sulit di saat hamil begitu. Kemudian wa masyaqqatil wad'i, masa-masa sulit di saat lahiran. Wa mu'natir radha wa tarbiyah, wa mu'natir radha, saat-saat menyusui. Karena kadang nggak kenal waktu, malam anak bangun, ya kita mah keberisikan, istri kita mah ya Allah dengan ikhlas. Begitu tuh bangun, kadang di tempat rame, ya sedikit agak kurang malu, tetap demi apa? Demi anak. Bukan kagak malu, tapi saking sayang sama anak nangis, anak rewel, udah di situ juga jadi nyusuin, begitu. Wa tarbiyah, ngurusin, ya ngurusin, ngomong anak. Kalau kita kan megang anak, kalau kita mau sini deh, kita pegang tuh anak tuh. Tapi kalau istri kita enggak, iya, bukan di saat istri kita mau, karena memang kewajiban dia. Siapa lagi yang megang? Padahal mah capek, padahal mah ya Allah udah kagak ada daya, bisa kita ngelihat istri kita, tetap tuh anak dipegang, disusuin, tuh ngompol di gantiin popoknya, macam-macam dah. Kita tahu keadaannya kayak gimana. Kalau kita makan sekarapnya, kita lagi mau, ya udah kita pegang. Kita sibuk, nih, kita serahin lagi. Kita lagi nggak mood, kita serahin lagi. Bahkan kadang tangisan bocah bikin kita ngerasa keganggu tidur, bikin kita gedeg, bikin kita kesel. Tuh, jadi jangan ngiri ya. Kalau anak kita lebih sayang, lebih bakti kepada emaknya ketimbang emak kita. Wajar banget. Saya pribadi termasuk yang lebih marah gitu kalau anak saya ngelawan sama emaknya ketimbang sama saya. Sama saya agak marah, tapi lebih marah lagi kalau tuh anak ngelawan sama emaknya, karena saya tahu banget perjuangan emaknya jauh daripada perjuangan saya sebagai bapaknya begitu. Nah sekarang terakhir, nah gimana kalau orang tua kita udah nggak ada?
Yang jadi pertanyaan tuh, apa bakti kita udah selesai? Apalagi kalau ya kita ngerasa suka nyesel gitu pas orang tua nggak ada, ya Allah nyesel amat, belum sempat bakti, bahkan sering ngelawan, sekarang udah nggak ada. Apa udah telat? Tuh, apa udah telat? Nggak. Wa kama yajibu 'alal insan, sebagaimana wajib ke setiap orang dia bakti kepada kedua orang tuanya fi hayatihima, di saat keduanya masih hidup. Sebagaimana kita wajib bakti sama kedua orang tua di saat kedua orang tua kita masih hidup, kadzalika yanbaghi lahu ayyaburahuma ba'da wafatihima. Wajib juga buat kita bakti sama kedua orang tua kita setelah wafatnya keduanya. Ya, setelah wafat kedua orang tua kita sama aja. Masih hidup orang tua kita wajib bakti. Udah meninggal lebih wajib lagi. Lebih butuh lagi dia mau bakti kita. Cuman beda, masih hidup ya dalam bentuk materi duniawi banyakan, ya nafkah, ya, uang belanja, kita senengin dengan macam-macam cara duniawi ya begitu. Ya. Tapi kalau sudah meninggal, udah bukan lagi itu, udah bukan lagi itu yang diharapkan. Mana? Wadzalika biddu'a wal istighfari lahum. Cara bakti kita doa, kemudian istighfar, beristighfar, syukur-syukur sama ziarah kayak Pak RW yang lain tuh, sebelum ke Tasik, sebelum ke Cirebon, TPU dulu, tengokin gitu. Saya kagak, cuma belakangan lupa pisan tuh, ya Allah udah sore, besok kan subuh, ya udah subuh males dah tawasul tuh gitu. Doa, istighfar buat orang tua, ziarah. Nah, jangan nunggu habis setiap sholat, jangan setiap kali ingat orang tua kita Allahumma gfir lahu warhamhu, kita lewat TPU tuh sambil naik motor Allahumma gfir lahu warhamhu tuh. Atau kalau emak Allahumma gfir laha warhamha. Atau ya udah banyak dah, biar semua kebagian orang tua kita khususnya semua Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum gitu dah. Kali Fatihah mah kepanjangan ya, Allahumma gfir lahum warhamhum. Setiap lewat TPU, bukan cuma TPU di situ ada kuburan yang kita kenal orang tua kita, enggak, setiap TPU. Selagi itu TPU muslimin muslimat, mukminin mukminat, baca tuh Allahumma gfir lahum warhamhum. Atau kita baca salawat apa yang kita bisa, kita niatin tuh buat mereka. Ya. Hikmahnya apa? Man dzakara dzukira. Kalau kita masih hidup, ingat ngedoain mereka. Ntar kita udah mati, pasti banyak hati-hati yang digerakin sama Allah Ta'ala buat doain kita. Orang bawaannya ingat kita baik begitu, doain kita baik. Makanya begitu, ya banyak itu para ulama yang diziarahin. Kita ngalamin juga kagak. Iya. Jasanya sangat berpengaruh sama kita saat ini, tapi kita nggak sadar kan. Tapi kenapa kita bisa terpanggil? Keluar biaya gede nggak masalah. Nah, kita ngorbanin waktu nggak masalah. Capek juga itu ziarah setengah jam, balik-balik sampai diurut padaan, masuk angin, kerokin tuh. Tapi kita senang. Iya. Kenapa? Ya itu tadi, man dzakara dzukira wa man nasiya nusiya. Siapa orang lupa, entar dilupain lagi. Iya, nggak mau doain, nggak mau inget-inget. Jangan ketemu orang tuanya nggak inget, ntar nggak bakal diinget sama anaknya. Anak yang nggak inget, apalagi tetangganya, apalagi orang, ya udah amal kurang, nggak ada yang doain, udah segitu-gitunya, sampai hari kiamat udah nggak bisa nambahin. Alhamdulillah. Wabit tasaduqi anhuma, sedekah untuk keduanya. Sedekah. Jadi sedekah tuh kalau kita sedekah nggak bawa orang tua, pamannya, ya udah, cuman dapat pahala sedekah kita doang. Iya, kita doang tuh. Ya paling dapat pahala apa? Pahala punya anak soleh doang. Tapi kalau sedekah kita niatin buat orang tua kita, nih umpamanya kita sedekah 1 juta, umpamanya kita sedekah 1 juta. Kalau kita niatin buat orang tua, maka tuh sedekah yang 1 juta, pahala 1 juta buat kita juga, pahala sedekah 1 juta buat orang tua kita. Sama guru kita ingat juga yang udah kagak ada, ya Allah buat Habib Fulan, buat Kiai Fulan. Terus semua itu pahalanya kagak dibagi-bagi sama. Sedekah begitu tuh.
tangan pertama dengan tangan yang ke-100 istilahnya itu sama kualitasnya, sama nilainya di hadapan Allah Ta'ala. Jadi ingat kalau sedekah itu keropak, langsung ingeti pasang niat buat orang tua saya, guru-guru saya atau fulan bin fulan begitu. Nah, sedekah buat keduanya. Wa biqadha'i duyunihima, bayar hutang keduanya itu termasuk bakti anak setelah orang tuanya meninggal. Ya, bayarin utangnya. Tuh, saya pernah nyampein sering kayaknya. Ya, jadi nih kan suka tuh biasa kalau sebelum atau sesudah nyolatin, biasanya perwakilan daripada jenazah atau ahli kubur tuh suka bilang, bila mana orang tua saya punya hutang, bila mana orang tua saya punya hutang, ya kalau tidak mungkin dibebaskan, hubungi kami, insyaallah kami bertanggung jawab. Nah, begitu tuh, bagus. Tapi tetap orang tua kita masih punya utang sebelum dibayar. Dan kesian orang tua kita sebelum dibayar. Dia belum sampai kepada makom sebagaimana harusnya dia ada di makom itu. Makom, kedudukan atau tempat yang layak. Kalau dia memang harus mendapatkan makom yang layak, dia belum dapat haknya tuh sebelum hutangnya dibayar. Kan kesian begitu tuh. Sampai hutang. Jadi gimana mestinya? Mestinya gini. Bila mana orang tua saya punya hutang, mulai detik ini itu jadi hutang saya. Udah orang tua kita bebas saat itu. Utang udah utang dia udah. Ya orang tua kita udah bebas, sudah nggak punya utang. Jadi jangan cuman sebatas hubungi kami, nanti kami yang bayar. Jangan, tetap masih utang orang tua, cuman dia yang bayar. Mulai detik ini itu hutang atas nama saya, udah gitu. Tanggung jawab utang atas nama saya aja udah. Jadi utang saya, bukan lagi utang orang tua saya. Begitu. Habis itu baru dikompromi. Gimana tadi gua udah ngomong gitu, ya abang lah tanggung jawab apa? Adik-adiknya kurang ajar itu. Gitu kira-kira ya. Jadi biar orang tua kita bebas sudah, tanggung jawab aja dulu. Tanggung jawab. Pindahin hutang. Gitu. Wa tanfidhi wasayahuma, kemudian tunaikan atau jalankan wasiat-wasiatnya. Tuh, itu termasuk bakti anak setelah orang tuanya nggak ada. Bayar utang. Tuh, kemudian wasiatnya jalanin selagi wasiatnya tidak bertentangan ya. Wa bisulati arhamihima, kemudian jalin hubungan kepada saudara-saudaranya. Tuh, ini mah bapak udah kagak ada, putus sama mamang, putus sama encek begitu, putus sama yang lain nggak boleh. Tuh. Wabiri asdiqaihima, teman-temannya kita cari-cariin. Siapa dah tuh temannya? Tadinya jadi teman orang tua kita, kalau bisa jadi teman kita. Tempat kita, tadinya kita sama orang tua kita kalau ada masalah curhat segala macam gitu, ada temannya sama temannya gitu. Wa ahli mawadatihima. Nah, orang-orang yang dicintai sama orang tua kita begitu. Fadzalika kulluh min tamamil bir, dan semua itu termasuk kesempurnaan bakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana dikatakan di dalam banyak hadis. Dan di dalam permasalahan doa dan istighfar yang diperuntukkan kepada orang yang sudah nggak ada nih, ya termasuk sedekah, ternyata itu ada naf'un lahu katsir. Kemanfaatan buat mayit itu banyak. Jadi banyak manfaatnya buat mayit. Jadi jangan bilang kagak ada manfaat itu, kita ngedoain orang yang udah nggak ada manfaatnya. Allah ijabah doanya. Istighfar, kita minta ampun, diampunin. Nah, kita sedekah, sampai sedekah kita. Iya, pahalanya maksudnya. Makanannya kagak lah. Makanan mohon maaf. Itu kayak sesajen, dipangkeng segala macam. Enggak perlu, Pak. Bukan itu makanan mereka, bukan itu. Enggak sampai, itu mah enggak sampai. Yang ada jin yang datang. Makhluk-makhluk halus datang. Itu benar. Saya pernah diskusi sama guru saya. Itu yang mancing jin betah di rumah kita. Mancing setan betah di rumah kita. Kenapa kita undang? Kita undang dengan makanan begitu, dia senang dia. Buat dimakan, kagak dimakan juga. Dia cuma senang karena akidah kita rusak. Yang benar gimana? Kita sedekahin tuh, daripada mubazir, kopi segala macam, kopi pahit kan banyak yang senang kopi pahit ini. Kopi manis, susu segala macam tuh ya.
Daripada buat ngempanin yang begitu, kita bagi-bagi tetangga. Siapa yang mau ngopi? Siapa yang mau nyusu? Kita bagi-bagi. Yang sampai ke arwah ahli kubur kita, pahala dari sedekahnya begitu. Kalau itu kan satu mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sungguhnya orang-orang yang mubadzir itu teman setan tuh. Udah berteman sama setan gitu. Setan dijamu juga. Tuh, udah banyak mudaratnya, Pak. Begitu. Yaudah sekarang kurang-kurangin. Yang udah mah udah. Yang udah mah udah begitu. Jadi kalau kita benar-benar bakti sama orang tua kita, jangan begitu caranya. Iya, ngeroah, masak atau bikin kopi. Iya. Kita bagi-bagi, kita sedekahin, niat sedekah. Sampai enggak? Sampai pahalanya. Justru itu yang sampai. Kalau yang tadi, mohon maaf, bikin sedih, tambah sedih. Apalagi kalau itu ternyata ajaran keduanya, ajaran orang tua kita. Nyesal senyesal-nyesalnya, ya Allah, nyesal pernah nyontoin begitu sama anak-anak saya. Tuh, gimana caranya? Udah, kita hapus yang begitu, kita ganti sedekahnya keluar. Sedekah, pahalanya baru sampai, dan itu yang manfaat. Nah kemudian fain bagil insan, maka siogianya setiap manusia nggak boleh lupa tentang itu, doa, istighfar, sedekah. Fi haqqi walidih khususan, terutama buat kedua orang tuanya. Wa fi haqqi ghairihim, jangan cuman buat orang tua kita. Kita punya kerabat banyak, orang-orang yang punya hak wajib terhadap kita banyak. Wal muslimina umuman, orang Islam secara umum. Makanya kalau doa jangan pelit. Pernah ada sahabat tepak sama Nabi Muhammad SAW karena doanya pelit. Allahumma gfirli, begitu begitu. Atau Robbi gfirli, ya Allah ampuni saya. Warhamni, sayangi saya, ditepak. Jangan begitu. Kalau doa diumumkan aja. Allahumma gfir lana, ya begitu tuh. Doain diri sendiri, doain orang tua, doain guru-guru, doain orang-orang yang punya hak wajib atas kita. Mana istri dan anak-anak kita. Doain. Kita punya tetangga, kita punya saudara, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Yang kita hasud sama mereka, justru kita doain. Iya. Yang zalim sama kita, gibahin kita, dan macam-macam dah fitnah kita, justru kita doain. Kenapa? Dia sudah banyak ngirim kebaikan buat kita, dan dosa kita udah mau mereka tampung. Kan begitu tuh. Orang yang zalim sama kita nih, suka ngomongin kita di belakang kita tuh, benci kita, caci maki kita. Pak, ulama itu ada yang sampai santrinya geleng-geleng kepala. Santrinya, tolong bawa ini hadiah ke fulan. Syekh, Imam, gimana ceritanya? Si fulan itu mulutnya jahat kepada engkau. Dikit-dikit caci maki engkau, gibah engkau, fitnah engkau. Justru itu kebaikan buat saya. Dia punya pahala ibadah, sebab dia zolimin saya dengan kata-katanya, Allah transfer ke saya. Pahalanya udah habis, saya punya dosa, Allah transfer ke dia. Jadi kalau ada informasi suka gibahin kita, caci maki kita, kita kirimin hadiah. Ya, hadiah kita nggak seberapa dengan hadiah yang tuh orang bawain buat kita. Syekh Abdul Qadir Jalani diantaranya tuh, kalau setiap kali dibuka jendela, alhamdulillah, alhamdulillah, begitu terus. Oh ternyata itu alasannya, karena sering dapat kiriman pahala dari para pembencinya, dan dosa-dosa dia justru Allah transfer kepada para pembencinya. Jadi kalau ada yang benci sama kita, kesian, bukannya sebel, dan kita mesti doain gitu. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad, Allahumma farij an umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmati umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, perbaiki keadaan umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, angkat kesulitan dari umat Nabi Muhammad SAW. Itu saja pelajaran kita pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya minta maaf, minta ridha. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.